Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Sebelum kita memulai, mari kita absen bersama di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah tak terhingga. Musik. Bagaimana jika seorang wanita operator ekskavator dihina, dipukul, dan motornya dibakar oleh oknum polisi? Apa yang akan terjadi jika keesokan harinya ia datang bukan dengan laporan polisi, melainkan dengan alat berat yang ia kendalikan sendiri? Ini bukan cerita biasa, ini adalah kisah tentang harga diri yang dibalas dengan tindakan. Mari kita selami kisah Sumiati Rahayu, seorang wanita tangguh berusia 27 tahun. Sumiati adalah seorang operator ekskavator di sebuah proyek pembangunan jalan. Pagi buta, ia sudah berada di dalam kabin alat beratnya, siap untuk bekerja. Tidak banyak wanita yang memilih pekerjaan seperti ini, namun bagi Sumiati, pekerjaan ini adalah bagian dari hidupnya. Ia lebih akrab dengan suara mesin dan bau oli daripada meja kantor atau riasan. Fisiknya kuat dan kulitnya sawo matang karena terbiasa bekerja di bawah terik matahari. Ia dikenal karena kinerjanya yang cepat, rapi, dan tidak banyak bicara. Rekan-rekan kerjanya menghormatinya karena konsistensi dan ketangguhannya. Sumiati tidak suka mengeluh. Ia selalu menyelesaikan pekerjaannya sendiri, bahkan saat alat beratnya rusak. Siang itu, matahari bersinar terik. Sumiati baru saja menyelesaikan satu sisi galian. Ia mematikan mesin ekskavator dan duduk bersandar di roda raksasa, menyeka keringat di keningnya. Tiba-tiba, langkah sepatu berat mendekat ke arahnya. Ia mendongak dan melihat seorang pria bertubuh sangat besar, tinggi, dan berkepala plontos. Pria itu mengenakan seragam polisi yang ketat. Sumiati mengenali pria itu sebagai Aibtu Rengga Sarmana, yang sering disebut-sebut oleh para pekerja lain dengan nada tidak menyenangkan. Tanpa basa-basi, Aibtu Rengga langsung meminta uang keamanan sebesar 3 juta rupiah agar alat berat di lokasi proyek berjalan lancar. Sumiati terdiam, memastikan ia tidak salah dengar. Namun, wajah Aibtu Rengga tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Bagi Sumiati, permintaan itu tidak masuk akal. Ia hanya seorang operator, tidak memegang uang proyek, apalagi uang sebesar itu. Ia bisa merasakan ada tekanan dan ancaman tersembunyi di balik kata-kata tenang pria itu. Sumiati berdiri perlahan. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil, ia tidak menunjukkan rasa takut. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya cuma kerja, Pak. Bukan saya yang pegang uang, dan saya juga enggak punya uang segitu." Aibtu Rengga memiringkan kepalanya, raut wajahnya dingin. Ia sudah menduga akan mendapat penolakan. Namun ia tidak menyukai sikap Sumiati yang tidak tunduk begitu saja. Sumiati tahu, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya 3 juta yang akan diminta, tapi mungkin akan lebih banyak lagi di kemudian hari. Ia harus membuat batasan, meski risikonya tidak kecil. Para pekerja lain yang menyaksikan dari jauh, tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu siapa Aibtu Rengga dan betapa bahayanya menolak permintaannya. Namun, Sumiati tidak peduli. Baginya, ini bukan soal berani atau tidak, melainkan soal menolak disalahkan atas sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Kata-kata Sumiati membuat Aibtu Rengga marah besar. Alisnya turun, rahangnya mengeras, dan ia melangkah maju mendekati Sumiati. "Kerja doang, tapi berani nolak polisi," bentaknya sambil menunjuk wajah Sumiati. Bayangan tubuhnya yang besar menutupi Sumiati, tapi gadis itu tetap diam. Tangannya mengepal, namun wajahnya datar. Ia tidak membalas kata-kata kasar itu, hanya menatap tajam, berharap para pekerja di sekitar bisa menjadi saksi. Aibtu Rengga yang egonya merasa terinjak, tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya ke wajah Sumiati. Suara tamparan keras mengalahkan suara mesin proyek. Pukulan itu membuat Sumiati terpelintir dan jatuh ke tanah, menghantam kerikil dan debu yang panas. Sumiati tidak sempat menopang tubuhnya. Ia tergeletak menyamping. Satu tangan menahan tanah dan tangan lainnya menutupi sisi wajahnya yang dipukul. Pakaiannya kotor, lututnya tergores, namun ia tidak mengadu.
Perlahan ia mencoba bangkit. Para pekerja yang tadi menonton menundukkan kepala. Tidak ada yang berani mendekat. Pak Seno, mandor proyek, hanya berdiri kaku di bawah tenda. Sumiati bangkit perlahan, tangannya masih gemetar. Pipinya memerah dan mulai membengkak, tapi matanya justru semakin tajam. Ia menatap lurus ke arah Aibtu Rengga, menunjukkan satu hal. Ia tidak akan pernah lupa. Setelah memukul Sumiati, Aibtu Rengga tidak langsung pergi. Ia melangkah ke arah motor bebek tua milik Sumiati yang terparkir di sudut lapangan. Motor itu adalah satu-satunya kendaraan yang setiap hari mengantarnya bekerja. Rengga mengeluarkan korek gas dan botol plastik kecil berisi bensin. Semua orang yang melihatnya tahu apa yang akan terjadi. Tanpa ragu, Rengga menyiramkan bensin ke jok dan mesin motor, lalu menyalakannya. Api langsung membakar motor Sumiati. Asap hitam mulai membumbung ke udara.